Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Friska Afrilia dari NIM 125 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 2D. Saya di sini ingin mengerjakan TTS Ulumul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Ulasan ilmiah tentang surat Al-Baqarah ayat 26. Allah sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran, baik melalui makhluk kecil maupun besar. Orang kafir menganggap remeh perumpamaan yang menggunakan makhluk kecil seperti lalat dan laba-laba. Allah tidak malu menggunakan perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil, meski kecil memiliki dampak yang besar. Orang beriman memahami maksud perumpamaan tersebut, sementara orang kafir merasa bingung. Perumpamaan ini bertujuan untuk menguji iman seseorang, dengan Allah membiarkan sebagian sesat karena tidak mencari kebenaran dan memberi petunjuk kepada yang menginginkannya. Renungan Surat Al-Baqarah ayat 26 mengajak kita untuk merenungkan sikap kita terhadap wahyu dan perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Ini adalah pengingat bahwa keimanan sejati melibatkan penerimaan terhadap segala bentuk petunjuk yang datang darinya, tidak peduli seberapa sederhana atau kompleksnya bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyadma'inna qalbi. Qala fahud arba'atam minat toyri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna ju'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam annallaha azizun hakim. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Kemudian Allah berfirman, Belum percayakah engkau Ibrahim?
Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tapi agar hatiku lebih tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas bukit, masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah Surat Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini menambahkan perumpamaan tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan makhluk yang telah mati. Pada ayat 258 ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Sedangkan di sini ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Tuhannya. Dengan rasa rendah hati, Nabi Ibrahim meminta Allah untuk menunjukkan cara menghidupkan makhluk yang mati. Permohonannya terlihat seperti keraguan terhadap kekuasaan Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak percaya? Namun sebenarnya Ibrahim tidak meragukan kekuasaannya. Ia ingin melihat cara menghidupkan itu untuk keyakinannya lebih kuat. Allah mengabulkan permintaannya dengan memerintah Ibrahim untuk meletakkan bagian-bagian mereka di bukit yang jauh. Setelah memanggil, burung-burung itu datang kembali dan utuh. Ini menunjukkan Allah menciptakan kembali makhluk yang mati. Pendapat lain menyatakan bahwa burung-burung itu dijinakkan dulu sebelum dipanggil. Di akhir, Allah memperingatkan agar semua manusia memahami bahwa Dia berkuasa dan maha bijaksana. Renungan Surat Al-Baqarah ayat 260 bukan sekedar kisah tentang Nabi Ibrahim, namun juga sebuah pelajaran penting tentang iman, mencari pengetahuan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Ayat ini mengajak umat Islam untuk memperkuat iman mereka melalui pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa uharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Terjemahan Surat Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang Muhammad. Itulah pokok-pokok Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyid untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami berikan kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ulasan ilmiah Al-Imran ayat 7. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah mengandung ayat-ayat Muhammad dan mutasyabihat. Ayat Muhammad adalah ayat yang jelas artinya, seperti ayat hukum. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda, terutama
yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Tujuan penurunan ayat-ayat ini adalah untuk menguji imam muslim dan mendorong mereka menyerahkan pemahaman ayat mutasyabihat kepada Allah. Dengan adanya kedua jenis ayat ini, umat Islam diajak untuk berpikir sesuai batasan yang diberikan Allah. Manusia perlu memahami bahwa cara penyampaian agama harus sesuai dengan kondisi mereka. Ada dua sikap dalam menghadapi ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah mereka mencari kebenaran dan menyerahkan pemahaman kepada Allah, serta mereka yang memanipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Renungan Surat Al-Imran ayat 7. Untuk menguji keteguhan dan keimanan hati seorang muslim kepada Allah, imam yang benar harus disertai dengan penyerahan diri dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah. Allah menurunkan ayat-ayat yang dapat dipahami artinya dengan mudah, dan Dia menurunkan ayat-ayat yang sukar diketahui makna dan maksud yang sebenarnya, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini, manusia akan merasa bahwa dirinya bukanlah makhluk yang sempurna. Ia hanya diberi Allah pengetahuan yang sedikit. Karena itulah, ia akan menyerahkan pengertian ayat-ayat itu kepada Allah dan yang Maha Mengetahui.